Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Balik lagi di trip Labuan Bajo bareng Bocan. Bocan minta maaf kalau misalnya kemarin videonya agak loncat-loncat karena tahu-tahu udah sampai Bali, udah sampai Surabaya tanpa ceritain perjalanan pulang road tripnya tuh kayak apa. Dan sebenarnya tuh masih ada beberapa video review hotel di Labuan Bajo yang belum Bocan publish juga, terus juga video trip keliling Pulau Komodonya juga belum publish. Jadi buat bobers yang masih penasaran sama episode Labuan Bajo ini, stay tune aja, nanti akan kita keluarin videonya pelan-pelan. Nah, kalau di video sekarang ini Bocan mau cerita tentang perjalanan balik dari Labuan Bajo sampai ke Lombok dulu ya bobers. Jadi sebenarnya kalau misalnya bobers tuh nggak mau capek, bobers bisa langsung naik kapal laut dari Labuan Bajo sampai ke Surabaya. Cuma karena Bocan sama suami tuh udah pengen ngulangin lagi keindahan sepanjang jalan yang kemarin kita lewati, jadi kami memutuskan untuk lewat jalur darat seperti pas berangkat. Jadi Labuan Bajo, Sumbawa, Lombok, Bali sampai ke Surabaya nanti. Dan untuk bobers yang mau nyebrang nih dari Labuan Bajo balik ke Sumbawa lagi, itu kapalnya masih sama kayak yang di Sape, cuma di sini lebih enaknya pelabuhannya tuh deket. Jadi kita nggak terlalu nyesek kalau misalnya udah jauh-jauh nggak ada kapalnya, karena ini pelabuhannya tuh cuma 15 menitan lah dari hotel. Tapi walaupun ini pelabuhannya deket ya bobers, mendingan sih bobers tuh datang pagi kalau mau nyebrang, karena pas hari pertama ini Bocan nyantai, terus Bocan berangkat ke pelabuhan itu jam 8 karena mikirnya kan deket ya, dari hotel cuma 15 menit gitu, ya udahlah berangkat jam tujuan aja gitu. Akhirnya jam setengah 8 tuh sampai pelabuhan, tapi nggak kebagian tiket bobers. Jadi saran Bocan, misalnya bobers tuh mau nyebrang, mendingan misalnya nyebrangnya tanggal 20, nah H-1 nih bobers harus udah daftarin kendaraan di pelabuhannya biar kebagian kuota. Bocan pun kurang tahu sebenarnya ini rame karena masih arus balik lebaran atau emang tiap nyebrang tuh selalu rame karena kapalnya cuma satu. Tapi buat jaga-jaga sih mendingan bobers daftarin kendaraan, sama kayak dari Sape ke Labuan Bajo kemarin kan gitu. Dan untuk harga kapalnya ini masih sama, 1.500.000. Nah, ini hari kedua nih bobers. Bocan berangkat jam 6 pagi dari hotel. Kemarin tuh nginep di Bintang Flores, jadi nggak terlalu jauh. Kita berangkat ke pelabuhan dan di sini udah mulai rame kapalnya. Sorry, udah mulai rame mobilnya bobers, udah mulai, tapi nggak serame kemarin sih. Jadi ya udah kita langsung parkir paling depan biar dapat kuota pertama kan. Terus abis mobil nih parkir, loketnya tuh belum buka karena loketnya kan baru buka setengah 8 ya. Jadi ya udah kita nunggu sambil antri paling depan biar dapat kuota. Dan akhirnya udah dapat tiket nih bobers. Terus sekitar jam setengah 8, jam 8an gitu mobil udah mulai naik ke kapal. Nah, selama road trip Labuan Bajo ini yang paling gak nyaman menurut Bocan itu adalah saat di kapal dari Sape ke Labuan Bajo atau dari Labuan Bajo ke Sape. Karena ini kapalnya, ibu bobers lihat kapalnya tuh kurang nyaman banget. Jadi nggak ada AC gitu, terus ya bangku juga udah banyak yang lusuh gitu deh bobers. Jadi aduh, semoga armadanya ditambah ya. Jadi buat bobers yang mau road trip atau misalnya untuk warga dari Sumbawa atau dari Sumbawa Labuan Bajo mau nyebrang pun lebih nyaman, karena ini kapalnya menurut Bocan kurang nyaman banget. Terus tapi masih bersyukur karena kali ini loadingnya tuh gak lama. Kalau pas dari Sape Labuan Bajo kemarin kan naik ke kapal jam 8, jam setengah 12 baru berangkat kapalnya. Nah kalau ini jam 10 tuh udah mulai jalan. Jadi ya lumayan selisih waktu 2 jam loadingnya daripada yang kemarin. Terus ini di kapal udah bingung banget mau ngapain karena panas, gak ada AC, terus juga bangkunya ya gitu, terus gak ada colokan, gak ada internet. Jadi ini bener-bener tantangan sesungguhnya saat road trip. Dan akhirnya sekitar jam 5 sore Bocan tuh sampai ke Pulau Sumbawa.
Dan untuk malam pertama di Pulau Sumbawa ini Bocan nginep lagi di Marina Inn Bima yang jaraknya tuh cuma sekitar 1,5 jam dari Pelabuhan Sape. Dan besoknya kita lanjut lagi ke daerah Sumbawa Besar, daerah kotanya Bobors. Kita mau istirahat lagi semalam di sana karena perjalanan dari Bima ke Sumbawa Besarnya itu sekitar 7 jam, 6 jam gitu, jadi lumayan. Kalau misalnya dipaksain sampai Lombok takutnya suami capek, terus juga anak-anak kasihan. Jadi ya udah kita istirahat di Hotel Grand Samota semalam. Dan sebenarnya ya Bocan tuh masih pengen explore Pulau Sumbawa karena kan ada Pulau Moyo yang cakep itu, terus juga ada Pulau Satonda yang unik. Jadi dia di tengahnya tuh danau air asin tapi ada gunungnya gitu. Pokoknya cakep banget itu Pulau Satonda. Pokoknya masih banyak tempat di Pulau Sumbawa ini yang pengen Bocan datengin sebenarnya, cuma waktunya tuh nggak cukup. Dan terus anak Bocan yang kedua tuh sakit, Bobors, dia tuh demam gitu. Jadi ya udah akhirnya kita extend 2 malam tuh di Grand Samota, bener-bener buat istirahat. Si adik sama suami sama semuanya lah istirahat. Kita nggak kemana-mana walaupun sebenarnya masih pengen explore, tapi semoga Bocan punya kesempatan lagi buat datang ke Pulau Sumbawa, pengen datengin tempat-tempat yang tadi udah Bocan sebutin. Dan itu juga bisa jadi rekomendasi Bocan buat Bobers yang mau road trip Labuan Bajo. Jadi jangan cuma fokus ke Labuan Bajonya aja, karena di Sumbawa itu juga banyak tempat yang unik dan cakep-cakep juga. Dan setelah istirahat 3 malam, akhirnya Bocan sekeluarga udah ngerasa fit. Kita mau lanjutin perjalanan pulang ke Pulau Lombok dulu buat istirahat kan, karena gak mungkin dalam seharian langsung bablas sampai ke Surabaya, itu gak mungkin. Jadi tujuan kita sementara ini akan ke satu resort yang cakep banget di daerah Lombok. Ini referensi dari Bobors yang udah DM Bocan di Instagram, katanya Bocan coba dong review Amber Beach Lombok, katanya cakep banget. Setelah Bocan cek, iya bener cakep banget. Nanti Bobors lihat deh, pokoknya itu cakep banget. Tapi sebelum Bocan review hotelnya, seperti biasa Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com, aplikasi yang bisa banget Bobors andelin kalau mau liburan kemana aja. Bobors bisa pilih penginapan yang unik-unik, gak cuma hotel tapi juga ada glamping, villa, apartemen, pokoknya bisa disesuaikan dengan gaya liburan Bobors. Dan untuk Amber Lombok Beach Resort ini, harga kamar termurahnya itu mulai dari 800 ribuan untuk tipe kamar Superior King pemandangan taman. Ini udah termasuk sarapan harganya ya Bobors. Terus juga ada kamar lainnya yaitu tipe Suite Junior King. Ini harganya mulai dari 1,2 juta rupiah. Dan juga ada tipe Suite King pemandangan laut. Ini harganya mulai dari 1,6. Dan ada juga kamar yang tipe Suite Premier King. Ini lokasinya di lantai bawah. Kalau yang tadi itu di lantai atas. Dan kalau yang di lantai bawah ini tepi pantai, harganya itu 1,8 juta. Dan buat Bobors yang mau honeymoon, ada pilihan kamar suite bulan madu tepi pantai. Ini harganya mulai dari 2.100.000 ribuan. Dan Bobors yang mau nginep ala-ala villa, bisa pilih tipe villa 1 kamar tidur. Ini harganya mulai dari 2.300.000. Dan buat Bobors yang mau ngajak liburan keluarga, bisa pilih villa dengan 2 kamar tidur. Harganya mulai dari 3.300.000. Itu kapasitasnya bisa untuk 4 dewasa dan udah termasuk sarapan untuk 4 orang. Dan ada lagi tipe lainnya, ini villa 2 kamar tidur juga untuk keluarga, tapi ini yang premier. Ini harganya 4,2 juta. Kapasitasnya sama untuk 4 orang, udah termasuk sarapan juga untuk 4 orang. Dan buat Bobors yang mau ngerencanain liburan, mau ke Lombok, mau ke Bali, kemana aja, pokoknya jangan lupa selalu pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com, karena masih ada kupon Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500.000. Dan kupon ini bisa Bobors pakai buat nginep kapan aja. Jadi buat Bobors yang rencanain liburan kapanpun dan dimanapun, pastiin beli lebih murah di aplikasi tiket.com. Dan perjalanan dari Grand Samota ke Pelabuhan Pototano ini sekitar berapa ya? 2 jam. Jadi Bocan tuh check out kan jam 12 ya standar, terus nyampe pelabuhan itu jam 2. Dan kayaknya pas Bocan dateng kapalnya udah berangkat, jadi Bocan dapat kuotanya tuh yang pas jam 3 sore. Dan Bobors tenang kalau misalnya untuk penyeberangan Sumbawa Lombok ini, itu penyeberangannya rame, tiap jam tuh kapalnya ada. Terus kapalnya juga lebih nyaman daripada yang Sape Labuan Bajo tadi. Dan untuk harga kapalnya ini 500.000 udah sama penumpang dan mobil ya Bobors. Terus
Setelah 2 jam nyebrang, akhirnya sekitar jam 6 sore Bocan baru sampai ke Pulau Lombok. Nah ini cuacanya hujan gini Bobors. Terus kalau dari perkiraan Google Map ya, dari pelabuhan menuju Amber Beach Lombok ini tuh sekitar 1,5 jam gitu. Bocan pikir itu nggak terlalu jauh kan. Ya maksudnya jauh sih jauh, tapi ya emang pelabuhan Kayangan ini tuh masalahnya dia di timur sendiri, jadi mau ke Mataram juga jauh. Jadi Bocan pikir ini kan Amber Beach Lombok katanya ada di Praia, jadi nggak terlalu jauh dong harusnya jaraknya, tapi ternyata itu jauh banget. Itu jauh banget, aduh sampai jam 8 itu masih belum sampai juga. Akhirnya kita istirahat makan malam gitulah di pecel ayam pinggir jalan. Nah nih Bobers, kalau makan pecel ayam di Lombok ya 60.000 tuh masih dapet 3 porsi. Kalau di Labuan Bajo tuh 100.000 udah buat 3 porsi. Jadi berasa banget bedanya kalau makan di Labuan Bajo sama di luar, sama di Jawa dan Lombok Bali gitu maksudnya. Dan abis makan malam kita lanjutin lagi perjalanannya. Ini udah perut udah keisi, udah sedikit nambah semangat juga. Kalau tadi tuh rasanya udah kayak apa ya, udah kalau nyetir dalam keadaan lapar tuh bawaannya buru-buru kata suami. Ini habis makan jadi lebih santai, terus bisa lebih konsen lagi nyetirnya. Terus sepanjang jalan ini gelap banget Bobors. Terus ternyata tuh ya si Amber atau Amber ya, si Amber ini lokasinya tuh deket sama pantai Selong Belanak sama pantai Mawun deretan situ. Bocan mikir, lah ini suami ngajak ke Kuta, Bocan nggak mau bilangnya jauh, ternyata Bocan milih Amber yang lokasinya tuh lebih jauh lagi. Aduh, ya udahlah, udah dipesen gitu kan hotelnya, ya udah didatengin aja. Dan akhirnya sekitar jam 8:30 lebih Bocan baru sampai ke hotelnya. Nah ini suasana parkirannya. Kalau pas malam ya gini kelihatannya gelap gitu Bobors. Terus parkirannya nggak terlalu luas, tapi kayaknya sesuai sih sama kapasitas hotelnya karena kamarnya ini tuh nggak terlalu banyak. Terus Bocan langsung check in dan Bocan suka banget sama keramahan mbak resepsionis yang ini. Bocan lupa namanya, tapi dia ramah banget. Kebayangkan ya udah seharian jalan nyetir capek, terus disambut dengan ramah, itu rasanya seneng aja. Terus dia tuh kayak akrab gitu sama anak-anak. Bocan lupa namanya, tapi kalau ada manajemen yang nonton tolong diapresiasi kinerja staffnya yang ini ya. Dan untuk check-innya itu smooth, cuma untuk anak Bocan yang si kakak itu dia kena extra charge 150.000 katanya, itu untuk termasuk sarapan juga. Dan ini dia kamarnya. Jadi hari pertama ini Bocan sengaja pilih kamar yang harga termurah, yaitu yang tipe superior, yang rate-nya 800 ribuan karena nggak mau rugi. Nah besoknya Bocan baru pindah ke kamar yang pemandangan laut karena mikirnya bakal nyampe malam nggak akan nikmatin fasilitas kamar bagus kalau misalnya langsung check in ke sana. Jadi ya udah sekalian menghemat budget dan biar bisa Bobors lihat juga kan pilihan kamarnya secara real tuh kayak gimana. Nah untuk tipe deluxe ini kamarnya tuh cukup luas. Bobors tadi udah lihat sekilas, ranjangnya ukurannya king. Terus furniturnya semuanya dari kayu dan rotan-rotan gitu. Disediain teko listrik, gelas sama kopi set juga lengkap. Cuma kalau untuk yang flower tea ini itu udah masuk ke minibar, itu ada extra charge-nya. Dan di bawah sini ada kulkas, ada isinya Bobors, tapi ya bayar juga. Ini minibarnya. Terus tadi ada televisi, ada internet juga. Kalau nggak salah di sini wifi-nya cukup kencang, jadi Bobors nggak perlu khawatir. Nah ini harga room service-nya. Terus juga ini ada ketentuan selama menginap. Untuk check out-nya itu jam 11 siang, jadi bukan jam 11. Aduh, dia nggak mau rugi banget sih, kenapa harus check out jam 11 gitu kan. Nah ini area kamar mandinya. Kamar mandinya juga bersih, lengkap sama water heater, amenities semuanya disediain. Dan dia pakai brand Sensasia Botanica. Terus juga disediain dental kit, sabun, anduk, semuanya lengkap Bobors. Nggak ada yang kurang sih di kamarnya, semuanya oke lah ya. Apalagi untuk harga 800.000 gitu, di bawah 1 juta, menurut Bocan ini kamarnya cukup nyaman. Terus juga di sini ada anduk, dental kit yang tadi Bocan bilang. Nah ini cotton budnya dia terbuat dari kayu, jadi kayaknya konsepnya dia sustainable juga, bener-bener apa namanya, daur ulang.
Nah, di sini ada keranjang isinya handuk mandi, terus sama ekstra tisu toilet dan hair dryer. Sekarang kita lihat area terasnya. Nah, ini kalau tipe kamar yang superior, ini tuh pemandangannya taman, tapi tenang, terasnya ada pasirnya, jadi anak-anak bisa main pasir di depan teras. Terus juga ada satu ayunan gitu sama sofa, jadi Bobors bener-bener bisa santai di sini, ya kan? Walaupun nggak dapet view lautnya. Nah, ini suasana pagi harinya. Tuh, cakep ya, seger. Cuma karena ini tuh hotel baru, jadi tanamannya belum tinggi-tinggi Bobors, makanya terasnya kan menghadap ke kamar orang. Nah, di situ agak kurang privacy, tapi katanya kalau pohonnya udah lebih tinggi, privasinya bakalan lebih rapat lagi. Dan ini kita mau sarapan. Sarapannya ada di area restoran yang deket sama kolam berenang dan juga pantai. Tuh, cakep ya. Ternyata tuh Amber Beach Lombok ini satu grup sama Origin. Bobors notice gak itu atap restorannya sama kayak yang di Origin. Jadi katanya dia konsepnya tuh emang yang tropical natural gitu Bobors. Makanya dia pakai jerami-jerami gitu buat atapnya. Terus juga banyak pepohonannya. Nah, ini suasana restorannya menghadap ke pantai. Pantainya bagus banget. Dan untuk menu sarapannya dia tuh ala carte, jadi Bobors bisa pilih. Nah, karena kemarin kan Bocan udah bayar extra charge tuh, jadi si kakak dapat satu menu juga. Terus si adik karena umurnya masih 4 tahun, jadi adik juga dapat free menu. Dan kita dapat 4 pack sarapan maksudnya. Nah, ini Bobors bisa pilih mau sarapan yang mana. Terus juga ini sekalian harga menu makanan di restorannya ya Bobors. Tuh, ada berbagai macam alkohol dan menu makanan yang lainnya. Nah, ini sarapannya ada nasi goreng Lombok, terus juga kita dapat fresh juice. Bobors bisa pilih pepaya atau nanas. Terus untuk Bocan sok-sokan diet, pilih smoothie gitu, smoothie granola. Ada pisang, ada kelapa. Nah, ini kopinya. Terus juga ada apa lagi ya? Kayaknya Bocan pesennya 3 doang sih, karena sebenarnya si adik sama si kakak tuh masih bisa sharing kalau sarapan. Terus untuk air mineralnya dikasih 1 liter di botol gede gini, jadi kita nggak PR request lagi kan. Sambil nikmatin makanannya yang enak, kita bisa lihat pemandangan laut. Lautnya tuh biru banget, cakep, keren. Cuma kurangnya di sini adalah Bobors. Ini mungkin ada sisi baik, sisi buruk ya. Kalau misalnya lokasinya ini perfect banget karena pantainya sebagus ini gitu kan. Jadi kalau sisi lokasi untuk keindahan, lokasinya beneran bagus karena Bobors bisa lihat masih kosong. Jadi kayak private beach gitu. Terus juga dikelilingin bukit, lautnya biru. Ini bagus banget. Cuma ini terlalu terpencil. Bocan tuh nggak dapet sinyal di sini Bobors. Kalau misalnya sinyal telepon ya, maksudnya Bocan tuh pakai jaringan XL by the way. Dan itu nggak dapet sinyal, jadi nggak bisa SMS, nggak bisa telepon. Jadi kalau misalnya mau belanja online, mau kirim OTP itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya WhatsApp kan bisa mengandalkan WiFi. Jadi kalau untuk WhatsApp dan lain-lainnya bisa. Cuma kalau untuk telepon di luar WhatsApp ya gitu susah sih. Nah, ini area kolam renangnya. Cuma ini poolnya tuh dalam. Jadi yang cetek tuh cuma di pinggiran doang. Kalau yang di tengahnya tuh dalam. Dan Bocan mau kasih lihat aerial view-nya. Keren ya. Abis sarapan, Bocan langsung beres-beres dan sekitar jam 12 gitu akhirnya pindah kamar ke tipe yang suite. Kalau yang suite ini kan lokasinya di atas, jadi pemandangan lautnya tuh lebih bagus lagi, lebih leluasa. Dan ini dia tipe kamar suite-nya. Gede banget. Jadi habis buka pintu tuh langsung lorong panjang gitu menuju ke kamar. Dan pemandangan dari terasnya juara. Aduh, lautnya biru, pasirnya putih, sumpah ini bagus banget pantainya. Jadi kalau misalnya Bobors tuh mau nginep di sini, nggak akan bisa pesan ojol sih, karena jauh dari mana-mana. Terus cari laundry juga susah. Tapi bener-bener bisa healing karena pemandangannya bagus, terus juga damai, nggak berisik gitu Bobors. Nah, ini fasilitas di dalam kamar suite-nya itu ada satu ranjang ukurannya king. Terus tadi di tengah situ ada sofa-sofa gitu dan ada fasilitas televisi juga.
Untuk TV-nya kayaknya belum bisa YouTube ya, masih Smart TV biasa, cuma channelnya internasional. Dan Bocan sih paling suka jendelanya yang lebar gini, jadi dari ranjang tuh kita udah bisa nikmatin pemandangan lautnya Bobors. Nah ini TV-nya bisa dimiringin, ukurannya sama kayak yang di tipe superior 43 inch. Terus channelnya masih channel biasa. Sekarang kita lihat area kamar mandinya ya. Dan sebelum di kamar mandi itu ada satu lorong, di kiri kanannya tuh digunain buat naro kopi set, terus juga ada minibar. Sama kayak yang di superior tadi, ini disediain gelas, jadi gelasnya ada 4 set, bisa buat kopi sama buat air putih juga kan. Terus ini minibarnya, kalau Bocan sih nggak minum minibarnya, cuma nitip naro minuman dari Alfa di kulkasnya doang kan. Terus juga di sampingnya ini bisa buat naruh barang-barang, disediain bathrobe, terus juga ada safe deposit box sama gantungan lah ya. Sekarang kita lihat ke bawah sini, ini tempat sampah ya kayaknya. Sorry bukan, ini tempat baju kotor Bobors, tempat naruh laundry. Soalnya dia tempat sampahnya juga bentuknya kayak gitu, cuma kalau yang tempat sampah tuh dialasin plastik, jadi kita tahu itu buat tempat buang sampah kan. Nah untuk kamar mandinya sama kayak yang superior, jadi nggak ada bathtubnya walaupun yang tipe suite. Sama kayak superior juga ada water heater, terus dilengkapin Sensasia Botanica untuk amenitiesnya. Tapi yang paling Bocan suka sih cotton budnya loh. Cotton budnya tuh dari kayu, jadi kayak bener-bener mereka nih nggak cuma nyediain tempat nginep, tapi bener-bener mikirin lingkungan hidup juga kan. Nah ini amenities sabun, shampoo, conditioner. Terus cuma dia nggak diisi full nih. Kenapa housekeepingnya nggak isi full? Ini udah tinggal dikit. Apa nggak mau rugi apa gimana? Sayang aja nih, kurangnya cuma di situ doang sih. Cuma ya udahlah ya, toh Bocan juga cuma nginep semalam. Dan ini keranjang tempat buat naruh handuk. Nah kalau yang di tipe suite ini anduknya tuh disediain 2 jenis. Jadi ada anduk buat mandi sama anduk buat kolam renang juga. Jadi kalau pas mau berenang Bobors nggak perlu pusing mikirin minjem anduk karena udah disediain di kamar. Nah kalau ini view dari pintu depan nih Bobors, dari area lobbynya. Lobbynya masih gersang karena mungkin hotelnya baru kali ya, jadi pohonnya tuh belum yang rindang-rindang gitu, jadi mobil pasti kepanasan orang apalagi. Nah karena cuacanya panas banget, jadi kalau siang kita cuma bisa memandang laut dari kejauhan aja. Tapi pas udah sekitar jam 4:30 lah, jam 5 sih Bobors kalau mau aman, sekitar jam 5 sore Bocan baru berani turun ke pantai sama ke poolnya karena cuacanya udah gak terlalu panas kan. Terus anak-anak sempat minta main di pantainya, cuma tuh pantainya ombaknya agak kenceng gitu. Terus pasirnya kalau dari jauh kan kelihatannya putih lembut gitu, tapi ternyata tidak selembut itu. Pasirnya tuh banyak batu-batunya Bobors, jadi lumayan sakit kalau buat diinjek-injek gitu. Nah karena ini lokasinya tidak menghadap ke barat, jadi kita nggak dapet sunset. Cuma ya tetap bagus sih. Tuh ada bulan udah nongol, damai banget. Ini cocok buat Bobors yang mau honeymoon karena jauh dari mana-mana, nggak karena dia ganggu. Ya siapa juga yang mau gangguin orang honeymoon kan. Tuh keren. Bobors harus sih nginep di sini. Ini recommended sumpah. Kalau misalnya Bocan punya kesempatan buat balik ke Lombok, Bocan pengen juga balik kemari. Tuh ada bukit-bukitnya juga. Pokoknya ini pantainya bagus banget. Dan makin sore suasananya tuh makin syahdu. Jadi walaupun gak dapet matahari terbenam, tapi langitnya tetap dapet biru-biru yang jingga gitu Bobors. Nah ini poolnya tuh dalam, jadi anak-anak ya paling berenangnya cuma di pinggiran doang. Sama sih Bocan juga gak berani kalau dalam-dalam kayak gini. Dan seperti biasa sambil berenang selalu pesen cemilan, karena ini kan hotelnya jauh dari restoran, terus juga jauh buat pesen ojol nggak bisa. Jadi ya bener-bener makannya di hotel, dan ya lumayan sih harganya. Ini berasa banget di kantongnya harga makanannya. Tadi Bobors lihat kan standar hotel bintang 4 gitulah. Tuh suasana sorenya cakep banget. Aduh birunya sumpah bagus banget ya.
makin malam, bulannya makin terang, terus langitnya makin jingga dan lampu-lampunya udah mulai dinyalain. Nah, karena nggak bisa pesen ojol, sekalian lah pesen makan malam di pinggir kolam. Bocan tuh pesen pizza, terus juga pesen aglio olio. Cuma aglio olionya tuh mie-nya bukan yang fettuccine atau spaghetti, tapi mie-nya tuh yang kecil-kecil banget nih, kayak gini Bobers. Tuh ada udangnya, porsinya kelihatan kecil banget dan mie-nya saking kecilnya tuh berasa kayak bihun sih. Untuk harga makanannya tadi kita udah bahas ya. Nah, kalau rasanya cukup oke. Jadi walaupun ini makanan bule gitu, tapi untuk lidah Indonesia masih tetap berasa bumbunya. Ya lumayan lah. Dan sekian review Amber Beach Lombok dari Bocan. Besok Bocan akan cerita gimana nyebrang dari Lombok ke Bali. Pokoknya tungguin video perjalanan Bocan karena masih banyak review-review hotel menarik dan juga tempat wisata yang akan Bocan datengin. Terima kasih Bobor sudah nonton. Dadah.